Perubahan besar-besaran yang dilakukan Erick Thohir di tubuh PSSI. Sejauh ini, prestasi yang paling membanggakan selama Erick menjabat ialah keberhasilan Timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023. Torehan itu mengakhiri penantian Indonesia yang sudah berlangsung selama 32 tahun. Sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027, Erick Thohir telah melakukan sejumlah gebrakan besar untuk membenahi tata kelola sepak bola Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Audit keuangan PSSI. Erick Thohir mendapatkan apresiasi positif dari publik saat mengumumkan pihaknya akan menggandeng firma Ernst & Young dalam mengaudit keuangan PSSI selama 2 periode. Hasilnya, muncul sejumlah persoalan pencatatan dan pembukuan keuangan pada periode 2017 hingga 2019. Adapun pada periode 2019 hingga 2023, sudah ada perbaikan pencatatan meski menggunakan sistem akuntansi manual. Meskipun demikian, 2 penjelasan di atas masih sebatas temuan awal saja. Proses audit masih terus berjalan oleh Ernst & Young selama kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Langkah semacam ini tentu menjadi gebrakan baru di PSSI. Seperti yang telah dijanjikan Menteri BUMN itu, federasi bakal dikelola secara terbuka, transparan, dan akuntabel. 2. Datangkan Timnas Argentina. Satu di antara gebrakan terbesar yang berhasil dilakukan Erick Thohir setelah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, ialah mendatangkan Argentina sebagai lawan Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday periode Juni 2023. Keberhasilan semacam ini tentu mendapat sambutan luar biasa dari publik. Pasalnya, Argentina berstatus sebagai jawara Piala Dunia 2022. Langkah semacam ini memang terhitung sebagai kebijakan yang populer. Terlepas dari hal itu, hadirnya Argentina bakal memberikan dampak positif bagi perkembangan Timnas Indonesia. Anak asuh Shin Tae-yong itu mendapat pengalaman berharga untuk menghadapi pesepak bola bintang dunia. 3. Penerapan VAR. Suara publik serta pelaku sepak bola yang selama ini menginginkan penerapan Video Assistant Referee (VAR) di Liga 1 akhirnya mendapatkan jawaban dari Erick Thohir. Dia mengatakan, teknologi tersebut akan mulai digunakan pada pertengahan musim Liga 1 2023-2024 sebagai masa percobaan untuk musim depan. Penggunaan VAR memang tak hanya memudahkan tugas wasit dalam mengambil keputusan yang sulit. Namun, teknologi ini juga mendorong kualitas infrastruktur karena butuh ditunjang dengan berbagai aspek. Satu di antaranya yakni kekuatan pencahayaan stadion menjadi minimal 1.200 lux. 4. Perubahan regulasi kompetisi. Langkah yang diambil Erick Thohir untuk mengubah sejumlah regulasi kompetisi musim depan juga sempat menimbulkan tanda tanya. Secara format, ada penambahan babak untuk menentukan juara. Setelah musim reguler berakhir, nantinya 4 tim yang berada di ranking tertinggi masih akan melewati fase Championship Series. Nantinya, persaingan itu untuk memperebutkan gelar juara Liga 1. Ada pula perubahan kuota penggunaan pemain asing. Dari awalnya 3-1, kini berubah menjadi 5-1. 6 pemain impor ini juga tak dibatasi penggunaannya dalam daftar susunan pemain. Artinya, mereka bisa saja bermain kapan saja sesuai keinginan pelatih. Kebijakan ini sempat menimbulkan pro dan kontra karena bisa mengurangi peluang pemain lokal untuk mendapat menit bermain. 5. Usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Salah satu gebrakan yang dinantikan dari Erick Thohir ialah penuntasan tragedi Kanjuruhan. Lelaki asal Jakarta itu memang sempat menyampaikan komitmennya untuk menuntaskan insiden yang menewaskan 135 orang. Sampai saat ini, aksi protes masih terus digalang di Malang, Jawa Timur. Mereka menyuarakan tuntutannya agar tragedi Kanjuruhan diusut tuntas demi keadilan para korban. Kalau masalah Kanjuruhan, saya secara pribadi sudah melakukan terobosan, sebelum menjadi ketua PSSI juga melakukan sumbangan, tetapi cukup? Ya tidak, kata Erick pada medio Maret 2023. Pelan-pelan kita cari lagi penegakan hukumnya seperti apa, tetapi sebagai ketua PSSI juga akan melakukan langkah-langkah yang lain, imbuhnya. 6. Membentuk Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia. Yayasan ini diketuai langsung oleh Erick Thohir. Selain itu, nama-nama seperti Taufikur Rachman Ruki Ardan Adi Perdana, Rudi Setia Laksmana menjadi pembina yayasan.
Tugas utama Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia itu untuk membantu mantan pemain Timnas Indonesia dalam hal kesehatan dan sosial. Selain itu, membantu menyiapkan jenjang karir pemain muda setelah bermain, kata Erik. 7. Menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Indonesia masih mendapat kepercayaan usai gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Tanah air bakal menjadi penyelenggara Piala Dunia U17 2023. FIFA mengumumkan kabar tersebut Jumat 23 Juni 2023. Ajang tersebut akan dilaksanakan pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Erick Thohir mengaku hanya bisa bersyukur atas berkah yang diambil melalui keputusan bersama pada sidang FIFA Council yang digelar di markas FIFA, Zurich, Swiss, Jumat petang waktu setempat. 8. Benahi wasit, Erick Thohir datangkan 2 instruktur dari Jepang. Erick Thohir telah memperkenalkan duo Jepang dan bahkan sudah menerima CV atau Curriculum Vitae untuk pelatih Indonesia ke depannya. PSSI di bawah Erick Thohir sedang menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang yang dinilai sebagai kiblat sepak bola Asia saat ini. Erick Thohir menjelaskan keduanya telah dikirim oleh Federasi Sepak Bola Jepang ke Indonesia sebagai instruktur wasit di tanah air dan bertugas mendidik wasit lokal sebagai persiapan bergulirnya kompetisi di musim baru.